Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Effendi, NIM 2024 10 10 30 20. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya pada mata kuliah struktur data. Soal pertama, buatlah fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Bilangan Fibonacci sendiri adalah suatu barisan atau deret yang memiliki awalan angka 0 atau 1 dan angka berikutnya merupakan hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Kemudian, gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, 10. Di sini saya membuat fungsi dengan nama angka Fibo dengan parameter n. Kemudian, jika nilai n sama dengan 0, maka program akan mereturn nilai 0. Jika n sama dengan 1 atau 2, maka program akan mereturn nilai 1. Adapun jika nilai n lebih dari 2, maka angka Fibo n-1 ditambah angka Fibo n-2. Mari kita jalankan programnya. Kemudian di sini kita suruh memasukkan suku ke n, yang mana suku n adalah suku yang ingin kita cari. Misalkan kita ingin mencari suku ke n dalam suku keempat dalam deret Fibonacci. Di sini nilai suku keempat dalam deret Fibonacci yaitu 3, dan suku ke-5 yaitu 5, suku ke-7 yaitu 13, dan suku ke-10 yaitu 55. Kemudian, buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Pohon rekursif untuk eksekusi angka Fibo 4. Angka Fibo 4 sendiri yaitu angka Fibo 3 ditambah angka Fibo 2. Di mana di sini diketahui angka Fibo 1 dan angka Fibo 0 memiliki nilai, yaitu angka Fibo 1 dengan nilai 1, angka Fibo 0 adalah 0. Angka Fibo 3 yaitu angka Fibo 2 ditambah angka Fibo 1. Di mana angka Fibo 1 di sini sudah diketahui. Kita tinggal mencari angka Fibo 2. Angka Fibo 2 yaitu angka Fibo 1 ditambah angka Fibo 0. Angka Fibo 1 memiliki nilai 1 dan angka Fibo 0 memiliki nilai 0. Kemudian dijumlahkan yang menghasilkan angka Fibo 2. Kemudian angka Fibo 2 dijumlahkan dengan angka Fibo 1. Kemudian memberikan nilai kepada angka Fibo 3 yaitu 2. Untuk mencari angka Fibo 4, maka kita tinggal menjumlahkan angka Fibo 3 ditambah angka Fibo 2, yaitu 2 ditambah 1, yaitu angka Fibo 4 yaitu 3. Berikutnya soal nomor 2. Buat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut, apakah palindrom ataupun bukan. Di sini saya membuat function dengan nama palindrom, parameternya x. Jika panjang x lebih dari 2, maka program akan mereturn di sini palindrom. Ataupun jika x indeks 0 tidak sama dengan x indeks min 1 atau belakang sendiri, maka program akan mereturn list ini bukan palindrom. Kemudian return palindrom x indeks 1 sampai indeks terakhir. Di sini program mengecek indeks pertama sampai indeks terakhir apakah sama atau tidak. Kita jalankan programnya. Di sini program menyebutkan bahwa list ini merupakan palindrom. Penjelasannya, pertama program mengecek indeks pertama dan indeks terakhir apakah sama atau tidak. Jika sama,
maka pengecekan akan berlanjut. Di sini program mengecek angka berikutnya, yaitu 2 dengan 2, hingga sampai if len x kurang dari 2. Jika x kurang dari 2, maka program akan mencetak list ini palindrom. Kemudian, buat pohon rekursif untuk eksekusi pengecekan list berikut. Pohon rekursif fungsi palindrom. Di sini terdapat list, di mana jika n lebih dari 2, maka program akan berjalan. Adapun jika n indeks 0 tidak sama dengan n-1, maka program akan mengeluarkan neutron bukan palindrom. Kemudian neutron palindrom n1 sampai n-1. Di sini program mengecek indeks pertama dan indeks terakhir apakah sama atau tidak. Jika sama, maka program akan berlanjut hingga program kurang dari 2. Di sini program 2 berlanjut hingga n indeksnya 0,0. Di sini tidak ada indeks, maka program akan mereturn nilai palindrom. Berikutnya soal nomor 3, antrian bank. Data. Panggil bilangan lebih dari sama dengan 0 yang merealisasikan nomor yang saat ini dilayani. Antrian bilangan lebih dari sama dengan 0 yang merealisasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Kemudian operasi. A panggil menaikkan nilai panggil sebanyak 1. Adapun jika nilai panggil sama dengan antrian, maka panggil tidak diinkremen. Adapun up antrian menaikkan nilai antrian sebanyak 1. Kemudian reset, yaitu memberikan nilai 0 pada panggil dan antrian. Kemudian ada get panggil dan get antrian, yaitu mengembalikan atau mereturn value nilai dari panggil dan antrian. Di sini saya membuat kelas dengan nama nasabah bank, di mana dalam kelas ini terdapat fungsi pertama yaitu def init save panggil dengan nilai awal 0, kemudian antrian dengan nilai awal 0. Setelah itu, adapun fungsi nilai panggil, di mana jika dalam fungsi ini, jika save.panggil sama dengan save.antrian, maka save.panggil ditambah 0. Jika ini tidak memenuhi, maka program dalam fungsi ini akan menjalankan save.panggil ditambah 1. Adapun fungsi nilai antrian, yaitu memberikan nilai dalam antrian ditambah 1. Adapun fungsi reset nilai, yaitu memberikan nilai pada panggil dan antrian menjadi 0. Adapun fungsi jumlah panggil dan fungsi jumlah antrian, yaitu mereturn nilai pada nilai panggil dan antrian. Di sini saya mengumpamakan bank sama dengan nama kelas, yaitu nasabah bank. Mari kita jalankan programnya. Di sini saya mengimplementasikan struktur data di bawah ini atau data ini ke dalam program di sini.
Untuk antrian pertama yaitu 00. Kemudian satu nasabah mengambil nomor antrian. Di sini mengambil nomor antrian di tempat 1 hingga 3. Kemudian yang keempat, satu nasabah dilayani atau dipanggil. Di sini saat angka menunggu 3, kemudian ada nasabah dipanggil atau dilayani 1, di sini akan mencetak 3 menunggu dan dipanggil 1. Hingga jika menunggu sama dengan dipanggil memiliki nilai sama, maka nilai dipanggil tidak akan diinkremen. Kemudian soal nomor 4, titik studi, di mana data terdapat X, yaitu X sendiri adalah bilangan yang merepresentasikan nilai koordinat X sebuah titik, dan Y bilangan yang merepresentasikan koordinat Y sebuah titik. Adapun operasi, di mana di operasi terdapat beberapa fungsi. Fungsi pertama yaitu geser horizontal dengan parameter dx, yaitu menggeser titik secara horizontal sejauh dx, boleh ke kiri atau ke kanan. Adapun geser vertikal dengan parameter dy, yaitu menggeser titik secara vertikal sejauh dy, boleh ke atas atau ke bawah. Kemudian disuruh hitung jarak. Kemudian terdapat fungsi hitung jarak dengan parameter titik lain, menerima inputan titik lain yang juga bertipe titik studi. Kemudian menghitung jarak antara titik ini dengan titik lain. Setelah itu mengembalikan nilai atau return value jarak dalam nilai positif. Kemudian ada get x, yaitu mengembalikan nilai x, dan get y mengembalikan nilai y. Setelah itu kita disuruh menggunakan suku data yang kita buat untuk mensimulasikan kejadian berikut. Adapun program yang saya buat yaitu dengan menggunakan kelas koordinat, kemudian membuat fungsi-fungsi di dalamnya. Pertama, membuat fungsi init dengan nilai awalan x adalah 0 dan nilai awalan y adalah 0. Kemudian saya membuat fungsi geser horizontal, di mana dx di sini adalah nilai inputan dari user. Kemudian jika fungsi ini dipanggil, maka akan menjalankan save.x ditambah dx. Begitupun dengan fungsi geser vertikal. Kemudian fungsi hitung jarak. Di fungsi hitung jarak saya membuat variabel jarak untuk menghitung nilai jarak antara titik 1 dan titik 2. Dengan rumus titik 2.x min save.x diakar pangkat 2, kemudian ditambah titik 2.y min save.y, kemudian diakar pangkat 2. Setelah dijumlahkan hasilnya, kemudian saya akarkan setengah. Kemudian mereturn nilai jarak. Adapun fungsi getX yaitu mereturn nilai x. Sama dengan fungsi getX, fungsi y juga mereturn nilai y. Di sini kita menyelesaikan permasalahan pertama, yaitu buat titik 1 dengan koordinat awal 2,3. Di sana membuat variabel T1 sama dengan koordinat titik 2,3. Adapun permasalahan kedua, buat titik T2 dengan koordinat awal 4,5. Di sini saya membuat variabel T2 sama dengan koordinat titik 4,5. Kemudian
Untuk pemasaran ketiga, menggeser T1 ke kiri sebanyak 3 satuan. Di sini saya memanggil T1 dan geser horizontal 3 satuan, dimana di sini ke kiri menandakan min dan ke kanan adalah plus. Maka di sini saya memberikan nilai 3. Setelah itu T2 dot geser vertikal. Di sini disuruh untuk menggeser T1 ke bawah sebanyak 7 satuan. Jika ke bawah, maka nilainya adalah negatif. Dan untuk positif, maka pergeseran akan ke atas. Di sini saya memanggil T2 dot geser vertikal dengan nilai min 7 karena tadi ini ke bawah. Yang menandakan ini harus negatif. Kemudian kita disuruhkan menampilkan koordinat T1 saat ini, di mana tadi koordinat T1 yaitu 2. Kemudian kita disuruh menampilkan T1 setelah kita menggeser horizontal dan vertikal. Di sini saya memanggil T1 get x, di mana get x di sini adalah mereturn nilai x setelah adanya pergeseran secara vertikal dan horizontal. Begitupun juga dengan get y. Sama dengan permasalahan di atas, kita disuruh menggeser T2 ke kanan sebanyak 15 satuan dan geser T2 ke atas sebanyak 9 satuan. Di sini saya memanggil T2, kemudian memanggil fungsi get horizontal dengan 15 satuan, di mana di sini ke kanan menandakan positif dan ke atas menandakan positif. Maka dari itu saya menggunakan positif dan positif. Setelah itu kita disuruh menampilkan koordinat T2 setelah terjadinya pergeseran ke kanan dan ke atas. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, saya memanggil T2 get x, sama dengan permasalahan sebelumnya, yaitu memanggil fungsi T1, kemudian memanggil kelas, kemudian memanggil fungsi get x, di mana nilai di sini akan berubah karena adanya nilai inputan baru dari user. Kemudian untuk permasalahan terakhir yaitu menampilkan jarak T1 dengan T2. Di sini saya memanggil T1 dan hitung jarak. T1 sendiri adalah koordinat titik 2,3. Kemudian hitung jarak. Kemudian setelah ini program berjalan ke sini dan menghitung jarak, di mana fungsi ini akan menjalankan variabel jarak. Setelah itu mereturn nilainya. Saya akan menjalankan programnya. Programmu beres. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.